Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lutfia Latifah dengan NIM 210207601003. Saya akan membahas materi tentang presentasi ilmiah. Adapun latar belakang presentasi ilmiah yaitu presentasi merupakan kegiatan yang umum dilakukan di dalam dunia pendidikan. Kegiatan presentasi berperan dalam penyebaran informasi ilmiah, baik informasi penelitian dan menggunakan rujukan yang terpercaya, maupun informasi pengetahuan penerapan yang bersifat ilmiah. Presentasi lebih banyak diterapkan pada dunia kampus yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa perlu melatih diri dalam melakukan presentasi agar lebih mampu menyusun bahasa presentasi dengan bantuan teknologi informasi. Menyusun, menyajikan, serta merevisi berdasarkan umpan balik dari peserta. Adapun pengertian presentasi ilmiah yaitu dari Morrissey dan Socrates menjelaskan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan menyampaikan suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk logistik dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Jadi presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara yang dilakukan di depan umum untuk menyampaikan suatu gagasan atau suatu informasi, menyampaikan pendapat dari penelitian yang telah dilakukan dengan persiapan yang baik sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif di dunia pendidikan. Tujuan dari sebuah presentasi ilmiah adalah untuk menyampaikan suatu informasi dari pembicara kepada pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara, menunjuk pendengar agar melakukan hal sesuai yang disampaikan, menginspirasi pendengar tentang apa yang disampaikan dan menghibur pendengar. Adapun tahapan penyampaian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah umumnya dilaksanakan di suatu ruang rapat atau seminar di hadapan beberapa peserta. Adapun tahapan penyampaian presentasi. Yang pertama itu tahapan persiapan, yaitu presentasi disampaikan di depan audiens atau hadirin dari berbagai golongan, maka diperlukan teknik komunikasi untuk menyampaikan bahwa dapat mendengar uraian yang kita sampaikan. Untuk itu diperlukan analisis audiens seperti menetapkan tujuan presentasi, karena presentasi disesuaikan dengan tujuan dan alasannya. Analisis audiens atau hadirin merupakan elemen yang perlu perhatian dalam persiapan presentasi. Yang perlu diperhatikan dalam analisis audiens yaitu jumlah dan kompetisi audiens, kemungkinan reaksi audiens, tingkat pemahaman audiens, dan hubungan audiens dengan pembicara. Membuat rencana presentasi seperti menetapkan ide pokok, menyusun pesan, membuat kerangka, memperkirakan jangka waktu, dan menetapkan gaya paling efektif. Menyusun pesan yang dimulai gagasan pokok yang telah ditetapkan. Jika waktu singkat, materi harus diringkas. Jika pokok pesan informasi menggunakan metode langsung. Jika pokok pesan persuasif menggunakan metode tidak langsung. Menyiapkan bahan-bahan presentasi dengan multimedia biasanya dalam bentuk PowerPoint.
Yang kelima, membuat ikhtiar atau siapkan catatan pada waktu terlebih dahulu, kemudian susun menurut tingkat kepentingan informasi. Adapun tahap keenam tahap kedua yaitu tahap pengembangan presentasi. Presentasi memberikan dua faktor yang bersamaan, yaitu kesempatan dan sekaligus tantangan. Kesempatan terjadi pada interaksi dengan audiens, sehingga pembaca dapat menerima dan menyampaikan informasi, serta dapat menyesuaikan isi dengan perkembangan situasi. Tantangan ialah pembicara harus mempersiapkan bahan dengan cermat seperti pembukaan, bagian inti presentasi, penutup, waktu tanya jawab, dan sarana pendukung presentasi. Adapun tahap ketiga, tata cara presentasi ilmiah dan etika dalam presentasi. Tata cara presentasi yang baik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu memberikan informasi kepada peserta dengan bahasa yang mudah dipahami, memanfaatkan waktu presentasi seefektif mungkin, mematuhi etika yang berlaku dalam presentasi. Menurut Setiawan, ada 3 tata cara melakukan presentasi ilmiah, yaitu sebagai berikut. Pertama, penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Maksudnya yaitu seorang penyaji perlu menyediakan bahan tertulis agar peserta dapat memahami informasi yang disampaikan dengan baik. Bisa berupa bahan seperti makalah atau bahasan dalam PowerPoint. Akan lebih baik jika bahan dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang sesuai. Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Sebelum melaksanakan presentasi, penyaji perlu merencanakan terlebih dahulu dalam menggunakan waktu saat presentasi dan menaati panduan di dalam presentasi yang diberikan oleh moderator. Ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Dalam forum ilmiah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan presentasi, yaitu penyaji bertugas menyajikan makalah yang berisi topik yang dibahas, moderator bertugas memandu jalannya presentasi, notulen bertugas mencatat hal-hal yang penting dan informasi penting berupa gagasan, konsep, saran, atau usulan yang disampaikan. Adapun etika yang perlu dilakukan dalam presentasi, yaitu setiap peserta harus jujur pada diri sendiri dan peserta perlu mengecek apakah pemahamannya sudah benar atau belum. Yang kedua, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Ketiga, ketika pertanyaan sudah diajukan oleh peserta lain, maka dia tidak akan mengulangi pertanyaan itu lagi. Keempat, ketika bertanya untuk memperoleh informasi, suatu kewajiban yang dilakukan penanya adalah menyimak jawaban dari penyajian. Keempat, jalannya forum ilmiah ditentukan oleh moderator, maka etika yang harus dijaga adalah moderator harus adil. Kelima, informasi yang didapat selama forum, baik intinya uraian penyaji, pertanyaan maupun jawaban, perlu dicatat secara rapi oleh notulen atau notulis. Keenam, teknis diwajibkan memastikan bahwa peralatan teknologi yang digunakan dapat bekerja dengan baik. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan presentasi adalah hindari membaca media presentasi kata per kata. Penggunaan bahasa juga perlu diperhatikan
bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar karena dengan menguasai bahasa Indonesia akan lebih mudah untuk berkomunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun tulisan. Adapun faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah. Yang pertama, faktor kebahasaan. Yang termasuk faktor kebahasaan adalah pertama, ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Faktor kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai merupakan faktor yang menarik. Faktor ketiga yaitu pemilihan kata, hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Keempat, ketepatan sasaran pembicaraan yang menyangkut pemakaian kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif agar memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Faktor non-kebahasaan. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, tetapi juga ditentukan oleh faktor non-kebahasaan, yaitu termasuk faktor kebahasaan sebagai berikut. Faktor pertama, sikap wajar, tenang dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentu akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Faktor kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara supaya pendengar dan pembicara benar-benar terlibat dalam kegiatan berbicara. Faktor ketiga, gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menunjukkan keefektifan berbicara. Faktor kelima, penyaringan suara. Tingkat penyaring suara tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar, tetapi perlu jangan berteriak. Faktor keenam, relevansi dan penalaran. Gagasan dan ide gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan harus logis. Faktor ketujuh, penguasaan topik, yaitu pembicaraan formal selalu menutup persiapan. Tujuannya tidak lain sesuai topik yang dipilih betul-betul dikuasai. Penguasaan yang baik akan muncul keberanian dan kelancaran jika penguasaan topik yang tepat. Itulah tadi hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.